Novel fiksi bela diri kultivasi dan fantasi. Cincin Perintah Kaisar Naga. Edisi yang ke-4931 hingga 4933. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Setelah mendengar ini, Baohu mulai memandang Sentian, Si Urwi dan Humazi, karena hanya ketiga orang ini yang terlihat asing baginya. Kalau memang begitu, maka menantu Baiyi pasti ada di antara ketiga orang ini. Yang mana menantumu di antara ketiganya? Baohu bertanya. Baiyi menunjuk ke arah Sentian dan berkata, ini. Baohu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, Bai tua, menantumu baru mencapai tingkat pertama alam transformasi keabadian, dan dia terlihat sangat kurus. Apa yang bisa kamu banggakan? Jangan meremehkannya. Jangan berpikir menantuku kurus dan tidak berotot. Katakan saja padaku jika kamu berani bertanding. Baiyi mendengus dingin. Tentu aku berani, kenapa tidak? Aku akan memilih siapa saja dan menghajar menantumu sampai babak belur. Baohu mensibir. Di matanya, badan kecil Sentian dapat dihempaskan hanya dengan satu tamparan. Baiklah, karena kamu berani bertanding. Setelah Baiyi selesai berbicara, dia menatap Sentian dan berkata, menantu laki-lakiku, apakah kamu sudah siap? Ayah mertua, aku sudah siap. Aku akan melihat siapa yang bisa mengalahkanku nanti. Sentian mengangguk mengiyakan. Oke. Baiyi mengangguk. Kelompok itu kemudian tiba di sebuah arena, dan Baohu berkata, Bai tua, aturannya masih sama, 100.000 koin abadi tiap pertandingan. Jika koin abadi tidak cukup, maka kita perlu menggunakan sumber daya untuk menebusnya. Tidak masalah. Baiyi mengangguk. Ketika Sentian mendengar bahwa satu permainan akan menghabiskan biaya 100.000 koin abadi, dia tidak dapat menahan perasaan meningkat secara dramatis. Dia harus tahu bahwa di arena resmi, hanya ada 100 koin abadi, dan dia akan mendapatkan 1.000 koin abadi setelah memainkan 10 pertandingan. Dua wanita dapat dibeli seharga 500 sen. Dia tidak menyangka bahwa di pasar gelap, harga pertama yang diminta adalah 100.000 koin abadi. Ayah mertua, bukankah ini taruhan yang sangat tinggi? Sentian bertanya dengan suara rendah. Kutu kupret, Baohu ini memenangkan lebih dari 100.000 koin abadi dariku. Kamu harus memenangkan beberapa permainan lagi agar aku bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang sebelumnya. Akan lebih baik jika aku bisa menjadi tak terkalahkan dan memenangkan kembali pasar gelapnya secara langsung, membuat orang ini bangkrut. Baiyi memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Sentian. Biar aku coba. Sentian tidak bisa berkata apa-apa. Bai tua, berhentilah membuang-buang waktu dan panggil menantumu ke atas panggung. Tapi aku harus mengatakan sesuatu yang buruk sebelumnya. Menantumu terlalu kurus dan lemah. Jika dia ditampar sampai mati, kamu tidak boleh menyalahkanku. Baohu berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Belum bisa dipastikan siapa yang akan mati, kata Sentian, dan melompat ke atas panggung. Pada saat ini, Baohu menatap seorang pria jangkung dan kuat di sampingnya dan berkata, Xiaohu, silakan saja dan jangan menunjukkan belas kasihan. Aku akan memberimu sebagian dari 100.000 koin abadi yang aku menangkan. Terima kasih, kakak. Wajah Xiaohu penuh kegembiraan, lalu dia melompat ke atas panggung. Sentian memandang Xiaohu di depannya. Tingginya lebih dari 3 meter dan tinjunya lebih besar dari kepalanya. Bagaimana mungkin anak laki-laki sebesar ini disebut Xiaohu, si harimau kecil? Dibandingkan dengan Xiaohu, Sentian terlihat sangat kurus. Semuanya, hari ini kita bertanding dengan Ling Hufang. Siapapun yang ingin memasang taruhan dapat melakukannya sekarang. Berapapun uang yang dipertaruhkan, aku pikir Xiaohu akan membayarnya kembali pada akhirnya. Baohu mulai berteriak keras. Semua biksu yang awalnya berada di pasar gelap segera datang. Setelah melihat Sentian dan Xiaohu di atas ring, semua orang mulai tertawa. Tuan Bai, apakah tidak ada seorang pun yang tersisa di Ling Hufang milikmu? Mengapa kamu mengirim orang kurus seperti itu ke panggung? Sepertinya Tuan Bai tidak kekurangan uang. Apa gunanya kompetisi sebesar itu? Aku bertaruh 1.000 koin abadi untuk Bao Hufang, dan seluruh kekayaanku. Aku juga bertaruh. Semua orang bertaruh seperti orang gila bahwa Bao Hufang akan menang, dan mereka mempertaruhkan seluruh peruntungan mereka padanya. Lagi pula,
Dalam situasi yang pasti menang seperti ini, siapa yang tidak ingin menghasilkan lebih banyak uang? Tuan Bai. Nuo King berbisik di telinga Bai Yi, ini terlalu banyak yang dipertaruhkan. Aku khawatir kita tidak mampu membayar ganti rugi. Tidak masalah. Aku percaya pada menantuku. Wajah Bai Yi tenang, tetapi ada sedikit kebanggaan di sudut mulutnya. Lagi pula, dia telah menyaksikan kekuatan Sentian tadi malam, dan hanya perbedaan ukuran yang kuat ini yang bisa membuat pihak lain ceroboh. Ketika Bao Hu melihat semua orang bertaruh padanya untuk menang, dia menatap Bai Yi dengan lebih sarkasme. Bai tua, kompetisinya belum dimulai. Kalau kamu takut sekarang, kamu hanya perlu minta maaf padaku, dan kamu tidak perlu membayar sepeser pun. Bao Hu berkata pada Bai Yi, hentikan omong kosong sialan ini dan mari kita mulai. Kata Bai Yi. Bao Hu hanya melambaikan tangannya, dan 4 pilar cahaya muncul di sekitar seluruh arena. Kemudian pilar-pilar cahaya tersebut memancarkan sinar cahaya satu demi satu, dan akhirnya terhubung menjadi satu, yang menutupi seluruh arena. Sentian memandangi formasi sihir yang rumit itu dan tidak bisa menahan tawa. Arena Bao Hu Fang jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan arena resmi di luar. Untuk tempat sebesar itu, formasi di arena sangat rumit dan ketinggalan zaman, serta penuh celah. Melihat ini, Humazi juga mensibir. Ketika Bao Hu mendengar ini, dia menatap Humazi dengan dingin. Tentu saja dia tidak senang jika ada yang berani mengatakan arenanya rusak. Akan tetapi, tidak banyak master formasi yang bisa ia temukan, dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat, jadi sudah cukup baginya untuk bisa menyiapkan formasi semacam ini di arena. Formasi sihir diaktifkan, dan kompetisi dimulai. Bao Hu berteriak keras. Xiao Hu menatap Sentian, menyeringai dan berkata, maaf, kutu kupret kecil. Jika aku mengalahkanmu, kakakku akan memberiku sejumlah uang, dan aku bisa bermain dengan banyak wanita. Setelah Xiao Hu selesai berbicara, dia meninju Sentian. Tinju itu lebih besar dari kepala Sentian, dan menukik turun dari langit. Hanya mengandalkan kekuatan badan fisik ini, pukulan ini benar-benar mengeluarkan suara menembus udara. Sentian menatap pukulan Xiao Hu yang tak bergerak, dengan tatapan jijik di matanya. Melihat orang ini meninju, Sentian tahu bahwa meskipun dia tidak bergerak, dia masih bisa mematahkan lengannya. Apakah orang ini ketakutan setengah mati? Berdiri diam, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia bisa menghindar. Apa gunanya berdiam diri? Semua orang sangat bingung mengapa Sentian berdiri diam. Tuan, Nuo King sedikit mengernyit dan memanggil Bai Yi. Bagaimanapun, Sentian adalah menantu Bai Yi. Akan sangat memalukan jika dia benar-benar terbunuh oleh pukulan. Bai Yi tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Sentian di atas arena dengan wajah tenang. Duar. Pukulan Xiao Hu mengenai Sentian dengan keras. Untuk sesaat, arena berguncang hebat, dan semua orang mengira Sentian pasti akan tertimpa reruntuhan hingga meninggal. Ah! Jeritan keras terdengar, tetapi suara itu tidak keluar dari mulut Sentian. Itu datangnya dari mulut Xiao Hu. Lengan Xiao Hu berlumuran darah, dan tinjunya yang besar memperlihatkan seluruh tulang putihnya. Ternyata semua jari Xiao Hu patah, dan tulangnya telah menembus kulit dan terlihat. Sentian masih berdiri di sana, tidak bergerak, dengan senyum sinis di wajahnya. Apa? Itulah sebabnya orang-orang terkejut ketika melihat pemandangan ini. Mereka harus tahu bahwa pukulan Xiao Hu tadi memiliki kekuatan 1000 pon. Dan ini adalah kekuatan fisik murni, tanpa menggunakan sihir apapun. Kekuatan 1000 pon dapat menghancurkan seseorang hingga menjadi bubur, tetapi ketika mengenai Sentian, Sentian tidak terluka sama sekali. Bao Hu juga membelalakkan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bahkan Nuo King tercengang dan tampak sedikit terkejut. Sementara Bai Yi hanya tersenyum, ekspresi puas terpancar di wajahnya. Xiao Hu, apa yang terjadi? Bao Hu meraung. Kakak, badan orang ini sekeras baja, aku tidak bisa mengalahkannya. Xiao Hu berkata dengan lengannya yang berdarah tergantung ke bawah, sangat frustrasi. Sial, kamu makhluk tak berguna. Kamu masih punya satu tangan lainnya, bunuh dia untukku, jangan menyerah. Bao Hu meraung, ini adalah 100.000 koin abadi. Yang lain juga mulai gelisah, bunuh dia, ayo cepat bunuh dia. Lagi pula,
mereka semua bertaruh pada Bao Hufang untuk menang. Jika Xiao Hu kalah, mereka semua akan kehilangan segalanya. Melihat ini, Xiao Hu hanya bisa menahan rasa sakit yang luar biasa, lalu mengangkat tangan kirinya, mengepalkannya, lalu menggertakkan giginya, meraung, dan menghantam ke arah Sentian. Mungkin rasa sakit yang hebat telah merangsang saraf Xiao Hu, dan pukulan ini bahkan lebih ganas daripada yang sebelumnya. Semua orang menahan napas dan menyaksikan hasil dari pukulan Xiao Hu. Mereka berharap Xiao Hu dapat menjatuhkan Sentian dengan satu pukulan, karena pukulan ini menyangkut seluruh harta benda mereka. Pergilah ke neraka, Xiao Hu meraung dan meninju pintu Sentian. Kali ini tampaknya dia ingin Sentian mati. Sentian menatap Xiao Hu yang marah dan tak dapat menahan diri untuk mensibir, lalu mengangkat tangannya sedikit. Sentian hanya menangkis tinju Xiao Hu, mencegahnya bergerak maju sama sekali. Tinju besar Xiao Hu dipegang oleh telapak tangan kecil Sentian. Sungguh perbedaan yang tajam membuat semua orang merasa napas mereka hampir tersendat. Kutu kupret denganmu. Sentian sedikit menggerakkan badannya. Badan tinggi Xiao Hu melayang ke udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah dalam posisi parabola, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Pada saat itu semua orang terdiam, menatap kosong ke arah Xiao Hu yang sedang memuntahkan darah. Siapa lagi? Sentian melihat sekeliling dan bertanya dengan sikap yang sangat sok. Bai Yi berteriak kegirangan, hahaha, menantuku sungguh hebat, menantuku hebat sekali. Nuo King, ambil uangnya. Nuo King segera membawa orang untuk mengumpulkan koin abadi tersebut. Semua orang merasa sedih ketika melihat uang mereka diambil, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan dan mereka harus menerima kekalahan. Tidak seorang pun berani menimbulkan masalah di pasar gelap. Lagi pula, pasar gelap juga tidak diperbolehkan. Jika perkelahian terjadi di pasar gelap dan auranya bocor, tim tempur akan segera mengetahuinya. Sial, kamu kutu kupret. Melihat Xiao Hu memuntahkan darah, Bao Hu menjadi marah. Dia meninju Xiao Hu dan menghancurkannya berkeping-keping. Pada akhirnya Xiao Hu pergi menemui Raja Neraka. Melihat tatapan kejam Bao Hu, semua orang mundur beberapa langkah. Bao Hu, ini hanya kompetisi, ada yang menang dan ada yang kalah, bagaimana mungkin kamu tega membunuh saudaramu sendiri? Bai Yi menatap Bao Hu dan bertanya, bukan urusanmu, apakah kamu berani bertanding lagi? Bao Hu bertanya dengan marah, tentu saja aku berani, aku hanya takut kamu tidak berani. Bai Yi berkata sambil tersenyum tipis. Dahu, si harimau besar. Bao Hu berteriak keras, dan gerbang besi perlahan terbuka. Lalu keluarlah seorang laki-laki yang tingginya hampir 10 meter, berbadan besar, dan berwajah penuh rambut. Setiap langkah yang diambil akan menyebabkan seluruh Bao Hufang bergetar. Melihat Dahu muncul, wajah Bai Yi menjadi serius. Telapak tangan orang ini lebih besar dari Sentian sendiri. Melihat ekspresi Bai Yi, Bao Hu mendengus dingin, apa kamu takut? Biar ku beritahu, Dahu ini sangat kuat. Dia bisa memindahkan gunung dan memenuhi lautan dengan kekuatan fisiknya, dan pukulannya memiliki kekuatan 10.000 pon. Jangan sebut-sebut soal memukulnya. Kalau dia menginjakmu, aku khawatir menantumu tidak akan punya tulang lagi. Bai Yi menatap Sentian dengan serius, menantu laki-laki, apakah kamu masih mampu melakukannya? Jika tidak berhasil, kita bisa menghentikan kompetisi sekarang. Meskipun kita belum mendapatkan kembali uang kita telah mendapatkan banyak keuntungan. Bai Yi khawatir Sentian bukan tandingan Dahu. Lagi pula, Dahu itu terlalu besar. Dalam hal kekuatan fisik murni, semakin besar badan, semakin banyak keuntungan yang dimilikinya. Jangan khawatir, ayah mertua. Aku tidak takut pada raksasa setinggi 10 meter, bahkan raksasa sebesar gunung sekalipun. Sentian berkata dengan percaya diri. Kamu tidak sedang membual, kan? Bai Yi takut kalau Sentian sengaja membual di depannya demi harga diri. Ini masalah hidup dan mati. Kamu tidak bisa berpura-pura keren, kalau tidak, kamu mungkin benar-benar kehilangan nyawamu. Aku yakin dengan kemampuanku, dan aku tidak melebih-lebihkan. Sentian berkata dengan keras. Baguslah. Aku tidak ingin putriku ketika memasuki ke alam surgawi dan mengetahui bahwa kamu telah mati, meninggalkannya sebagai janda. Jika aku melakukan itu, dia pasti akan melawanku sampai mati. Bai Yi takut Sentian akan mati, dia khawatir tidak bisa menjelaskannya kepada Bai Qian. Bersambung.